apa keinginan Allah atas kita kepada Al-Quran. Ya, karena kalau kita tidak memahami ini, biasanya Al-Quran itu kita tidak fungsikan sebagaimana fungsinya Allah menurunkan Al-Quran. Yang pertama bahwasanya Al-Quran itu adalah hudal linnas. Al-Quran itu adalah petunjuk hidup bagi manusia. Ya. Jadi Al-Quran itu adalah petunjuk hidup. Yang namanya dia petunjuk hidup, Bapak Ibu sekalian, berarti Al-Quran ini mesti kita simpan di depan. Di belakang Al-Quran itu adalah akal kita yang Allah ciptakan berfungsi untuk memahami Al-Quran. Kemudian di belakang akal itu adalah keinginan-keinginan kita. Bukan dibalik, keinginannya di depan, akalnya di belakang, Al-Qurannya disimpan paling belakang. Realitas petunjuk itu tidak seperti itu. Ya. Makanya kemudian Bapak Ibu sekalian, ya, dalam Al-Quran itu, karena dia adalah petunjuk kehidupan manusia, maka dia mengatur seluruh aspek kehidupan kita. Ya. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai' wa huda wa rahmah wa busra lil muslimin. Dan aku turunkan Al-Quran itu untuk menjelaskan segala sesuatu. Jadi yang namanya segala sesuatu, ala kulli syai' berarti tidak ada satu celah dalam hidup ini kecuali Islam telah memberikan penjelasan bagaimana cara dijalani, bagaimana kemudian kita mesti pilih, dan bagaimana jalan itu mesti kita tempuh. Ya. Contoh Bapak Ibu sekalian, masuk kamar mandi. Masuk kamar mandi, kalau ajaran hadis Nabi, ajaran Nabi kita itu adalah masuk dengan kaki kiri, kemudian membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan jin laki-laki dan jin perempuan. Yang kedua, andaikan bapak-bapak masuk kamar mandi pakai kaki kanan duluan, kira-kira buang hajatnya sulit atau enggak? Tidak juga toh? Tidak juga begitu. Artinya sesuatu yang begitu pengaruhnya mungkin menurut nalar kita, logika kita, tidak begitu saja Allah atur dalam Al-Quran dan Sunnah. Apalagi dalam masalah kehidupan yang lain. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Al-Quran adalah petunjuk hidup dalam segala sesuatu, maka kurang lebih ada 3 dimensi yang kemudian Allah mengaturnya dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah litanzimi alaqatil insani bi khaliqi. Al-Quran itu mengatur hubungan manusia dengan sang pencipta kita. Tasmulu akidah wal ibadah, dalam perkara akidah dan dalam perkara ibadah. Contoh saja Bapak Ibu sekalian, tadi kita sholat Isya secara berjamaah. Ini perintahnya Al-Quran yang dijelaskan di dalam hadis Nabi. Ya, tidak boleh sholat Isya itu semau kita, mentang-mentang kita kuat, tenaga kita kuat hingga sholat Isya kita kerjakan. Kalau 4 rakaat tidak rasa saya, maka saya ingin sholat Isya ini saya kerjakan 8 rakaat, kan kuat saya. Akhirnya tidak dibenarkan yang model seperti ini. Gitu. Sama sholat maghrib, karena waktunya mepet, kesibukan kita lagi padat-padatnya, kemudian sholat maghrib 2 rakaat saja. Kan tidak bisa begitu. Kenapa? Karena saat itu kita fungsikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita. Maka kita posisinya adalah mengikuti petunjuk itu. Sebagaimana kemudian waktu-waktu dalam sholat. Yang kedua, Al-Quran itu mengatur pada dimensi yang kedua adalah litanzimi alqatil insani wa binafsihi, mengatur hubungan manusia dengan diri kita sendiri. Tasmulu mat'umat ma'busat wal akhlaq, dalam perkara makanan, dalam perkara pakaian, termasuk dalam perkara akhlak. Ini diatur dalam Islam. Ya, bagaimana bapak-bapak kemudian bersikap kepada istrinya,
bagaimana seorang istri bersikap kepada suaminya, bagaimana yang tua bersikap kepada yang muda, bagaimana yang muda bersikap kepada yang tua. Ini Islam telah mengaturnya dengan sangat rinci Bapak Ibu sekalian. Ya, itu. Pakaian juga demikian. Yang ketiga, dimensi yang ketiga, Al-Quran mengatur kehidupan kita dengan litanzimi ghairam min bainil insan, mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain, tasmulu muamalah wal uqubat, dalam perkara muamalah wal uqubat. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kedua, kemauan Al-Qur'an atas kita, ya kita ini tunduk dengan Al-Qur'an. Artinya kita menundukkan segala keinginan kita, segala pilihan kita itu dengan Al-Qur'an. Fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yasqa. Jika telah datang petunjukku, maka barang siapa mengambil petunjukku, dia tidak akan sesat selama-lamanya. Jadi Al-Quran memerintahkan kepada kita agar kita mengambil ini Al-Quran. Makanya zalikal kitabi la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada keraguan dari sisi mana? Dari sisi sumber. Bahwasanya Al-Quran itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tidak ada keraguan dari sisi mana? Bahwasanya ajaran Al-Quran adalah ajaran yang benar. Kalau Allah memerintahkan dan ketika Al-Quran melarang, berarti sesuatu itu adalah buruk. Ya, itu tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin. Dan Al-Quran itu adalah petunjuknya orang-orang yang bertakwa. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, namun sayangnya ketika hari ini sejak kita lahir kita diajarkan oleh guru-guru kita, kemudian membaca Al-Quran 30 juz, kita khatam. Namun pada saat yang sama Al-Quran itu siapa yang indah suaranya dikasih hadiah, yang indah suaranya diperlombakan mana yang paling indah, tapi tidak diperlombakan siapa yang paling sesuai amalannya dengan Al-Quran. Yang tidak jarang kemudian hari ini kita hidup di zaman yang Al-Quran sendiri itu kemudian dikriminalisasi kalau tidak sesuai dengan kepentingan seseorang. Ya, tolong panitianya, adik-adiknya dirapikan lah. Ya. Ada enggak panitianya? Ya. Baik. Ya. Ini. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hari ini sebenarnya kita ironis. Kadang-kadang Al-Quran kita baca 30 juz. Tapi kadang-kadang di tempat sisi lain ajaran Al-Quran kita anggap kadang-kadang tidak manusiawi. Ajaran Al-Quran kadang-kadang dianggap kejam. Ajaran Al-Quran kadang-kadang dianggap kemudian ini merusak tatanan negara. Ajaran Al-Quran kadang-kadang dianggap ini memecah belah bangsa. Ya, contoh saya ambil. Ketika Al-Quran mengatakan, Allah berfirman, wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri laki-laki dan perempuan potong kedua tangannya. Hukum ini manusiawi atau enggak? Manusiawi enggak? Manusiawi. Hukum ini kejam enggak? Kejam. Ya. Kemudian yang kedua, azania wazania itu penzina laki-laki dan perempuan yang sudah menikah itu dirajam dalam Al-Quran. Ya. Kalau yang belum menikah dia berzina, maka kemudian dicambuk 100 kali. Hukum ini manusiawi enggak? Kejam enggak? Kejam. Menurut sahabat kita hukum ini kejam. Inilah persepsi yang kenapa kita ini menjelaskan bahwasanya hukum Islam itu tidak kejam. Hukum Islam itu karena datang dari sisi Allah. Hukum Islam itu yang paling manusiawi. Justru selain hukum Islam itu kejam. Selain hukum Islam itu tidak manusiawi. Mau ambil contoh. Kalau orang berzina yang kemudian kalau sudah menikah kemudian dihukum rajam, ya, kira-kira efeknya apa?
Orang mau selingkuh berpikir, Pak. Kalau mau selingkuh berpikir, berarti rumah tangganya aman. Beda hari ini, orang yang berzina yang penting suka sama suka, tidak kena delik hukum. Kecuali ada yang keberatan. Kalau keberatan yang penting suka sama suka, tidak kena delik hukum. Pertanyaannya, ini manusiawi atau tidak? Tidak manusiawi. Karena faktanya justru dari perselingkuhan, perzinahan itu melahirkan banyak perceraian. Ya, bercerai itu manusiawi enggak? Bingung ya? Takut salah. Iya, ini penting, Pak. Jangan sampai kita ini membaca Al-Quran 30 juz, jangan sampai kita mengatakan kita cinta Al-Quran, tapi kita salah persepsi terhadap Al-Quran. Kenapa ini penting saya sampaikan? Karena ada upaya menggiring hari ini musuh-musuh Islam itu agar kita menjadi musuh bagi agama kita sendiri. Ya. Contoh kalau tidak percaya. Ada tetangga saya, dia rajin sholat, rajin baca Quran, kemudian dia rajin kajian Islam, kemudian pokoknya ya rajin ke masjid seperti itulah. Nah, muncul pertanyaan, kadang-kadang dibisiki, mau kajian di mana? Di sana. Hati-hati ya, jangan sampai terpapar aliran sesat. Ya, jangan sampai radikal, jangan sampai intoleran dan macam-macam. Jangan-jangan aliran dan ini dengan penuh kecurigaan. Tapi saat yang sama ada pemuda yang ketika azan berkumandang dia tidak datang, malah kerjaannya minum, kerjaannya di kafe, kerjaannya di diskotik. Dia muslim, tapi tidak pernah muncul pertanyaannya, mau kemana? Mau ke diskotik, hati-hati jangan sampai terpapar aliran sesat. Ya, ini aliran apa? Islam model begini. Dengar azan kemudian dia tidak datang. Ya, di rumahnya full musik, tidak pernah mengaji. Ini aliran apa ini? Tidak pernah. Gitu. Persepsi yang seperti ini sengaja digulirkan agar kita tanpa sadar umat Islam menjadi musuh bagi agamanya. Dan kalau ini yang terjadi maka bencana, Pak. Bencana bagi kita, bencana bagi umat, bencana nanti kita juga di akhirat. Ayyuhal kiram azanallahu wa iyyakum ajma'in. Ya. Jadi yang kedua, yang Al-Quran minta atas kita adalah jadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk hidup, pegangan hidup. Yang kedua adalah yang selanjutnya, ketika hari ini di sistem sekuler hari ini ya Al-Quran mohon maaf saja, Al-Quran itu tadi yang saya sampaikan, satu sisi dibaca, satu sisi dianggap suci, tapi satu sisi ajarannya dilecehkan, diabaikan. Ini, ya, tolong panitianya, ya, sedikit diarahkan, ya, dirapikan saja, ya, tapi jangan dilarang ke masjid karena dia adalah malaikat-malaikat kecil, ya. Ini. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang selanjutnya adalah siapa yang kena taklif berhukum dengan Al-Quran. Yang kena taklif berhukum dengan Al-Quran adalah orang-orang yang mukallaf, orang-orang yang sudah balik. Ya, jadi kalau anak-anak ini belum balik, Pak, ya, ini masih menjadi tanggung jawab orang tuanya untuk kemudian mengajarkan Al-Quran, untuk kemudian menyesuaikan agar perilakunya sesuai dengan Al-Quran. Tapi yang sudah balik ini wajib. Ya, makanya saya berharap bukan hanya anak-anaknya ke depan yang rame, tetapi mestinya bapak-bapak dan ibu-ibunya. Kenapa? Karena bapak ibunya wajib. Ya, anak ini kalau kemudian melakukan perbuatan yang melanggar hukum Al-Quran, mereka belum dihisab. Ya, tapi orang tua dia sudah dihisab oleh Allah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, oleh karenanya itu Al-Quran mengatakan begini, Innallaha yarfa'u qauman bihadzal kitab wa yad'ul akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat satu derajat satu kaum
itu dengan Al-Quran. Dan Allah ingin menghinakan ketika Allah ingin menghinakan juga dengan Al-Quran. Artinya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulia dan hinanya satu bangsa, mulia dan hinanya manusia, mulia dan hinanya masyarakat itu tergantung dengan sikap kita kepada Al-Quran. Semakin dekat kita dengan Al-Quran, semakin terangkat kemuliaan kita. Semakin jauh kita dengan Al-Quran, maka semakin jauh pula kemuliaan dan semakin dekat kehinaan. Ada satu kisah di zaman Rasulullah SAW ketika Rasul saat itu sedang membacakan Al-Quran di hadapan para sahabat, mengajarkan Al-Quran. Kemudian ada orang Badui, yang orang Badui tersebut kemudian berbicara lebih keras daripada Nabi. Perkataan orang Badui tadi, Rasul langsung mengadu kepada Allah. Ya Rabbi inna qaumi tahadzu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Rabbi sesungguhnya, ya Tuhanku sesungguhnya kaumku akan menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang mahjura. Sesuatu yang tidak suka lagi dibaca, sesuatu yang tidak suka lagi dipelajari, sesuatu yang tidak suka lagi kemudian dijadikan pedoman, sesuatu yang tidak suka lagi kemudian untuk diajarkan. Ya. Dan doa Nabi ini kemudian di-cover oleh Allah di dalam Al-Quran dalam surat Al-Furqan ayat 30. Wa qala Rasul inna ya Rabbi inna qaumi tahadzu hadzal Qur'ana mahjura. Berkata Nabi, ya Tuhanku sesungguhnya kaumku akan menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang mahjura. Maka hati-hati Bapak Ibu sekalian memperlakukan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran mengatakan bahwasanya andaikan Al-Quran yang Bapak Ibu baca itu Allah turunkan kepada gunung-gunung, maka niscaya gunung-gunung yang bahannya batu dengan keras seperti itu dia akan hancur berkeping-keping. Kenapa? Karena beratnya amanah kemudian yang Allah titipkan lewat Al-Quran. Ya, berat sekali. Gitu. Nah sehingga disebut oleh para ahli tafsir, andaikan gunung itu punya perasaan seperti manusia, andaikan gunung itu punya akal seperti manusia, maka niscaya gunung itu akan terkeping-keping, pecah, berkeping-keping karena beratnya amanah yang Allah embankan lewat Al-Quran. Gitu. Gunung saja demikian, Pak. Bagaimana dengan kita? Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kewajiban kita di samping menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup adalah menjadikan Al-Quran sebagai satu-satunya sumber untuk mengatur, menata kehidupan kita dalam seluruh level kehidupan ini. Makanya kita umat Islam itu ya memang harus mendorong diri kita, keluarga kita, masyarakat dan bangsa ini agar semakin dekat dengan Al-Quran. Ya, bentuk realisasi semakin dekat dengan Al-Quran, ya Al-Quran itu mesti dibaca, Al-Quran itu mesti dipelajari, Al-Quran pula itu kemudian harus diterapkan. Kenapa? Karena kedudukan Al-Quran itu bukan racun. Al-Quran itu wa nunazzilu minal Quran wa syifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan aku turunkan Al-Quran itu sebagai obat bagi orang-orang mukmin. Ya, dan rahmat. Ya. Allah sendiri yang mengatakan itu obat. Wala yazidudz zalimina illa khasara. Namun orang-orang zalim itu dengan hadirnya Al-Quran, baik hukum-hukum yang ada di dalamnya, aturan yang ada di dalamnya, dia merasa rugi dengan hadirnya Al-Quran. Ya, sekarang giliran pilihan kita. Kita mengikuti orang-orang zalim itu ataukah kita menjadi muslim yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Olehnya itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui momentum nuzulul Quran saat ini, mari kita semakin dekat dengan Al-Quran. Karena sebaik-baik generasi adalah generasi yang memegang Al-Quran. Seburuk-buruk generasi adalah generasi yang jauh dari Al-Quran. Mudah-mudahan di sisa-sisa waktu yang Allah titipkan ini kepada kita semakin hari semakin dekat dengan Al-Quran, kita merindukan Al-Quran, kita mengamalkan Al-Quran, dan juga kemudian kita memperjuangkan Al-Quran.